Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Atas berkat-berkat-Mu sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini, Kau berikan kepada kami nafas kehidupan, kesehatan fisik dan ketegaran iman kami pada keluarga kami. Dan kami menikmati hari-hari yang telah kami lalui dengan berkat-berkat.
Dan kami mensyukuri hari baru indah cerah penuh berkat Engkau berikan bagi kami. Dan kami bersyukur perjalanan dari rumah kami masing-masing sampai tiba. Ibu-ibu? Puji Tuhan. Terdengar sampai Jakarta ya. Oke, sebelum memulai ibadah, saya ingin membicarakan susunan tata acara. Susunan acara. Nanti sebelum ibadah kita akan ramah tamah sebentar. Terus akan dilakukan ibadah. Terus ramah tamah dan foto bersama. Setelah ramah tamah, habis itu kita akan makan siang. Habis itu kita akan dilakukan games, acara bebas dan kembali ke Jakarta. Tata ibadah Padang Sektor 3 GPI Jemaat Jatipon dilayani oleh Bapak Pendeta Suli dan Liturgos Tante Marco Manopo. Udah? Silakan. Oh ya. Tepuk tangan dulu buat anak muda ya. Sudah bekerja keras. Sebelumnya saya mohon maaf, kami yang petugas dalam liturgi harus berdoa dulu. Sesudah itu kita masuk dalam ibadah. Semua presbiter dan panitia ke sini. MC jangan lupa ikut beribadah. Mari silakan duduk. Panitia, tolong kita mau ibadah. Ditinggal aja dulu itu. Itu nanti. Ibadah dulu. Panitia silakan ikut duduk ibadah ya. Mari kita ibadah. Hal-hal dulu. yang mengenai urusan Marta nanti. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Hai, sudah bangun. Terima kasih, puji Tuhan. Puji syukur kita panjatkan hadirat Tuhan karena anugerah kasih setia Tuhan kita ada di sini. Puji Tuhan, perjalanan lancar, semua tiba dengan selamat. Dan baiklah kita pergunakan kesempatan yang indah ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita persiapkan hati, tubuh, pikiran kita untuk berbuat ibadah kepada Tuhan. Ibadah Padang Sektor 3 Jemaat GPIB Jatipon. Pemeliharaan serta pimpinan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya bersifat menyeluruh sampai selama-lamanya. Tuhan tidak hanya memelihara kehidupan jasmani kita, tetapi Ia juga memelihara kehidupan rohani kita. Maka sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup kita ada dalam pimpinan Tuhan. Apabila kita meletakkan dasar kehidupan kita pada Kristus yang adalah firman kebenaran, maka hidup kita akan diberkati, dipelihara, dan dilindungi oleh kasih Kristus. Cerita
marilah kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita bermazmur, Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Kita baca sebagaimana kita bermazmur secara responsoria. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, Yang ditebusnya dari kuasa yang mengesahkan. yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, Dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. mereka lapar dan haus. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan melepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Kepadamu ku berdoa dan ku minta
Paduan Suara Pelkat PKB. Habis ini nanti ada kebaktian PKB. Benar-benar lengkap, mujizat banyak tuh. terjadi sekarang ini. Banyak itu. Banyak PKB junior. Ini tanggung jawab Pak Rudito. Terima kasih atas puji-pujian yang telah dipersembahkan oleh PKLU dan Tuhan Yesus PKB. Pak, Ya, belum dari PKLU. PKB, dan kiranya Tuhan memberkati. Baiklah, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memasuki pelayanan firman Tuhan, dan sekaligus akan mempersiapkan bacaan kita dengan membuka kitab kudus Perjanjian Lama, yaitu bacaan pertama dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Dan bacaan yang kedua dari surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Bacaan yang kedua surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Kalau kita sudah menemukannya, biarkanlah Alkitab kita terbuka dan kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, diamkanlah segala suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan yang kami dengar di dalam firman-Mu yang akan kami baca, yang menjadi landasan persekutuan kami, juga menjadi makanan rohani kami, yang olehnya kami dituntun kepada suatu ketaatan dan pengharapan, agar di dalam sepanjang perjalanan hidup kami ini
baik perbuatan maupun kata-kata, diwarnai dengan kasih sesuai yang Engkau inginkan kepada kami, yang harus kami lakukan, dan olehnya kami memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Bukalah hati dan pikiran kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu menerang hati kami, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam firman-Mu yang akan kami baca. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan membaca secara responsoria seperti membaca Mazmur. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Allah menyatakan demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. sepanjang masa. Bacaan yang kedua dari surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Dipersilahkan duduk kembali. Daud merenungkan dan mendalami dan memahami tentang keperkasaan dan kedahsyatan Allah yang telah dirasakan dan juga yang telah dialami dalam sepanjang kehidupannya. Apa yang telah dialami oleh Daud melalui anugerah Tuhan dan perbuatan Tuhan. Nah, pertama, bahwa Daud yaitu adalah orang yang sederhana, yang diketahui bahwa dia adalah gembala ternak. Tetapi dalam hal ini, dalam menggembalakan ternak ini, dia melakukannya dengan setia dan juga dengan penuh ketaatan. Dan di dalam keadaannya sebagai gembala, sungguh-sungguh dia melindungi ternak itu dan juga memelihara ternak itu. Sebagai gembala ternak, bahwa ternak yang telah digembalakan ini biasa berada di dalam keadaan ancaman.
karena di sekitar ternak itu ada tentang serigala dan juga ada binatang buas, termasuk di dalamnya singa. Sehingga dalam menggembalakan ternak ini bukanlah suatu hal yang mudah dan juga yang gampang. Rawan orang Filistin ini memakai perlengkapan perang, baik baju sirah dan juga tentang ketopong dan juga tentang kelengkapan lainnya. Sedangkan Israel hanya tombak dan juga hanya dengan senjata-senjata biasa. Oleh sebab itu, Saul dan Israel berpikir 1000 kali baru dia bisa berhadapan, karena hukumnya yaitu yang pertama. Nah, kalau ada tentang harimau dan serigala yang datang menerkam dombaku dan ternakku, kutangkap dan kubunuh. Dan apalagi bagi Goliat ini adalah orang yang tidak mengenal Allah, aku akan menghadapinya bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kemenangan yang diraih oleh Daud ini hanya dengan pertolongan Tuhan. Sehingga Daud mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala dan penjaga. Siapa yang berjalan bersama dengan Tuhan dan juga berperang bersama dengan Tuhan, Persembahan pujian dari PKU dengan judul lagu El Shaddai. Silakan. peduli. Siapa tuh? Lapar kan? Siapa tuh? Ayo, satu dan tiga di situ supaya sama-sama. Mengapa
kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini dari umat-Mu yang Engkau telah selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi kemuliaan nama-Mu, untuk diberikan kepada mereka yang berkekurangan dan Pecah suara. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
kita percaya dengan kasih di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Tiap langkahku. Menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan dan diberkati oleh Tuhan Yesus kami akan melakukannya dalam ibadah aktual nanti untuk saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa memandang musuh. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pendeta Engkau berkati pelayanannya walaupun sudah lakukan tetapi dimana Tuhan jatuh menghadiri Tuhan dan kesempatan bagi dia untuk melakukan pelayanan firman-Nya di mana saja Tuhan berkati. Karena jiwa diselamatkan oleh karena terima kasih Tuhan kita kembali berkati juga keluarga
membantu dan beri masukan pada kami untuk bisa mengadakan acara ini. Dan juga tentunya kami berterima kasih untuk Pak Pendeta Yohanes Suli yang sudah memberikan firman Tuhan pada kita semua pada siang hari ini. Biarlah sukacita dan sejahtera daripada Tuhan selalu menyertai kita semua jemaat sektor 3 GPIW Jatipon. Untuk selanjutnya mungkin ada sedikit laporan dari kita panitia yang nanti akan dijelaskan oleh Esti. Silakan waktu dan kesempatan. Oke, makasih. Ya Om Tante, puji Tuhan ya Om Tante ya, hari ini datang juga. Kita bisa kumpul di sini dari perjalanan, dari kumpul pagi sampai perjalanan terus ibadah. Puji Tuhan juga ibadah boleh berjalan dengan lancar. Juga makasih buat firman-firmannya Pendeta Suli. Juga untuk segenap majelis yang sudah membantu panitia untuk mengadakan acara ini, banyak masukan juga ilmu-ilmu yang diberikan kepada panitia. Ya, pengalaman. Oh ya, pengalaman yang penting. Dari sini pasti akan dapat pengalaman banyak. Oke. Mungkin berikutnya nanti ada yang lain-lainnya untuk ikut bergabung. Lalu ada laporan yang mau kami sampaikan mengenai jumlah kehadiran. Jumlah kehadiran sih kita puji Tuhan melebihi 50% dari yang kita rencanakan. Yang mendaftar memang banyak yang berkurang dikarenakan sakit dan masalah sekolah anak gitu. Lalu yang awal kita terdaftar sekitar 101 orang. Itu sudah orang tua dan anak-anak. Lalu di sepanjang perjalanan berkurang karena anaknya sakit. Itu kayak hiburan buaya, dia sakit anaknya. Tante Welly juga anaknya sakit. Selvin Saluku juga sakit. Lalu juga ada yang masalah-masalah anaknya sekolah, pindahan juga. Jadi banyak hal Tante Om. Tuh. Tapi kami panitia tetap semangat untuk ngadain acara, tetap berjalan hari ini. Karena kita juga merasa senang karena target kita lebih dari 50% dan banyak anggota-anggota yang tadinya tidak kelihatan sekarang kelihatan. Puji Tuhan, semoga nanti ibadah bisa berkumpul lebih banyak lagi. Dan yang menggembirakan tuh untuk keluarga mudanya, kita puji Tuhan juga banyak yang datang, terus banyak yang berkumpul dan kerjasama dari panitia pemuda ini lebih akrab gitu ya Om Tante. Amin. Ya, terutama keluarga muda boleh lebih terbentuk, lebih banyak lagi yang datang. Amin. Dan yang mau berkeluarga lagi. Ya, Ya. dan yang akan berkeluarga bisa ikut bergabung. Siapa ya? Siapa ya? Juga kami ucapkan juga buat Om Tante yang sudah menyumbangkan mau membuat kue-kue, terima kasih sudah mau mensupport gitu. Juga untuk Om Tante yang sudah mau meminjamkan alat-alatnya, Pak Rudito dan Om Sitompul, terima kasih buat kameranya dan handycamnya. Untuk Adra, thank you ya, pemusik kita nih. Sudah saya bangunkan, setiap hari saya bangunkan untuk jadi alarm. Setiap hari saya WA bangun. Gitu. Idola nih, Dra. Idola oma-oma di sini. Semoga dari sini calonnya bisa dapat.
doa dari oma-oma biasanya tuh ini loh, manjur loh. Mungkin habis ini bisa solo ya nanti. Kita lihat. Bisa nih Adra solo di sini, gratis Solo. lagi. Oke. Ya, berikutnya nanti setelah ini tetap ada kata sambutan dari Bapak Korsek, Om Bentara Sibarani. Lalu kita akan dilanjutkan dengan games. Kami akan panitia bikin games. Tidak lama kok Om Tante. Om Tante mau bersabar kan? Atau sudah lapar? Belum ya? Nanti habis game baru kita makan. Iya Om? Panggil Korsek aja, jangan Pak Sibarani jadi takut kita. Pak Korsek itu aja. Siapa yang berani ya? Oke deh, Bapak Korsek gitu. Oke, selanjutnya Pak Korsek memberikan sambutan. Kami persilakan Pak Korsek. Shalom. Nah, sebetulnya apa yang mau saya utarakan semua udah diutarakan oleh SB, nggak apa-apa karena memang nggak apa-apa karena memang sifatnya kata ucapan terima kasih. Jadi saya ulangin kembali, kami juga mengucapkan terima kasih tentu yang pertama-tama kepada Tuhan ya yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Dan terpujilah Tuhan yang senantiasa menyertai kita dan dengan setia mengasihi kita. Dan kita rasakan penyertaan Tuhan sejak mulai berangkat dari Total Buah sampai ke tempat ini, kita rasakan kasih Tuhan. Dan di dalam setiap ibadah tentu bisa aja tidak berjalan dengan lancar, selalu ada yang berusaha untuk menggoda. Tapi semuanya itu bisa kita selesaikan dengan campur tangan Tuhan. Kita lihat tadi ada satu kejadian yang di mana berusaha untuk memecahkan konsentrasi ibadah kita. Salah satu dari umat kita di dalam kelemahan tubuh, dan itu juga adalah merupakan ujian bagi kita di dalam menjalani ibadah. Dan kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Suli atas firman yang sudah disampaikan, dan doakan kami sektor pelayanan 3 agar sepulang dari tempat ini sungguh-sungguh melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kami doakan juga Bapak di dalam melayani Tuhan semakin dahsyat dan semakin diberkati oleh Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tentu panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Ini sebetulnya presbiter itu tidak campur tangan di dalam hal kepanitiaan ini. Jadi memang semuanya itu memang berjalan sesuai apa yang panitia lakukan. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur karena memang panitia dapat menjalankannya sebagaimana yang presbiter harapkan, dan semoga juga berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu adalah suatu kerjasama dari panitia, dan tetap dipertahankan bahwa ini adalah generasi muda. Kami juga berterima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyumbangkan snack untuk kita nikmati pada siang hari ini, dan kami percaya bahwa apa yang sudah dilakukan dengan ikhlas dan akan diperhitungkan oleh Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Manungkalit ya, Ibu Simanungkalit, dan berdiri dong, mungkin ada yang mau kenal. Ya, Ibu Simanungkalit, ya. Kemudian mungkin Iqbal, nggak ada. Siapa sih Iqbal? Oh ya, tapi sebagian besar dari kita mungkin sudah
sudah mengenal Iqbal, ya kami ucapkan selamat bergabung bersama-sama dengan kami. Adra, terima kasih Adra atas pelayanannya. Apa yang Adra lakukan hari ini Tuhan akan perhitungkan di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi menantu sektor 3 katanya. Siap. Ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memilihkan tema dan subtema pada siang hari ini. Dan itu adalah murni dari panitia, yang dimana temanya mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, dan subtemanya membangun persekutuan dan memelihara lingkungan hidup demi kesejahteraan bersama. Dan dalam event-event tertentu kalau ada tema dan subtema itu adalah sasaran dari event tersebut. Begitu Pak Hari ya, kalau nggak salah ya. Jadi di dalam suatu event kalau ada tema itu adalah merupakan sasaran. Jadi sasaran sektor pelayanan 3 berarti membangun persekutuan dan memelihara lingkungan hidup demi kesejahteraan bersama. Kita masing-masing berdoa, kita berdoa agar sepulang dari sini sungguh-sungguh kasih yang mengikat persaudaraan di antara kita, dan kasih yang mempererat tali persaudaraan dari kita, dan kasih juga yang menyempurnakan persekutuan di antara kita. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata dari kami, selamat bekerja dan selamat menikmati hari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Sedikit pemberitahuan tambahan untuk mengenai keuangan yang sudah terkumpul, mengenai dana dan donasi yang sudah terkumpul, itu totalnya sekitar 13 juta ditambah dengan uang kas dari sektor 5 juta, jadi total yang terkumpul ya sudah 18. Total terkumpul 18 juta. Dan puji Tuhan, amin. Dan puji Tuhan kita masih ada surplus 3 juta. Ya. Kembali ke kas. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk semua jemaat dan donatur yang sudah mendukung dan support acara ini. Lanjut. Biasa gitu. Ya, biasanya satu paket. Siap. Nah, gitu. Betul, Chef Nat. Nanti tinggal tambah ya. Iya. Nah. Ya tetap. Ya kalau Tuhan berkenan Tante, kita siap menerima tugas. Yang penting Om Tante bantu kami, berdoain. Jangan. Oke. Kita akan masuk ke games Om Tante. Oke. Tapi ini harus memakan dulu sih. Nanti aja. Kita aja dulu. Udah makan kue. Jadi dia nggak nomor teh ngomong nih. Hah? Kita sebelum mulai kita mau foto dulu ya Om Tante ya, foto kebersamaan. Tolong Pak Yudo. Ini biar di bawah di tenda. Soalnya Rencananya di luar tenda Om Tante, supaya kelihatan suasana alamnya. Yang megang di depan. Nanti panitia buka ini apa dibongkar. Oh, pakai Dicopot. kursi di belakang. Ya. Nggak apa-apa ya Om Tante. Nah, kalau foto mah berapa lama juga itu mau aja. Yang penting memorinya cukup ya Om Tante. Jalan serta Yesus, serta Yesus.
don't need